Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Barirfan Maulana, NPM 2021030300, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi hukum acara pidana guna untuk melengkapi daripada nilai UAS hukum acara pidana, mana dosen pengampu pada mata kuliah tersebut Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama. Di sini ada pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum formal. Artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana material. Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana material yang memiliki hubungan dan berkaitan yang erat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana material. Apabila dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 yang biasa disebutkan dengan KUHP. Banyak ahli hukum pidana telah memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian hukum acara pidana, seperti Simons yang mengemukakan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Namun, menurut Andi Hamzah, pendapat Van Bemmelen terkait hukum acara pidana lah yang paling tepat dan lengkap karena merinci pula substansi hukum acara pidana itu, bukan permulaan dan akhirnya saja. Jadi, hukum acara pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara melalui alat-alat menyidik kebenaran. Kedua, sedapat mungkin penyidik pelaku perbuatan itu. Tiga, mengambil tindak-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya. Dan yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan bukti berwujud material yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. 5. Hakim memberikan putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. 6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. 7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib. Lanjut ke materi kedua tentang perubahan perundang-undangan di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia. Perlu kita ketahui, asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu. Untuk diberlakukannya juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Asas konkordansi yang tertera dalam pasal 131 Indische Staatsrechtlich untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia. Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi adalah Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
dan Witbooi van Koophandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika di negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 terbentuk perundang-undangan baru, maka dalam 1839 di negeri Belanda oleh Raja diangkat sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Scholten van of Haarlem untuk menyesuaikan kodifikasi atau pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Setelah panitia tersebut dibubarkan di Hindia Belanda, Mr. lanjut ke materi kedua tentang perubahan perundang-undangan di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui, asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu. Untuk diberlakukannya juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata, asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Asas konkordansi yang tertera dalam pasal 131 Indische Staatsrecht untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia. Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi adalah Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Witbooi van Koophandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika di negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 terbentuk perundang-undangan baru, maka dalam 1839 di negeri Belanda oleh Raja diangkat sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Scholten van of Haarlem untuk menyesuaikan kodifikasi atau pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Setelah panitia tersebut dibubarkan di Hindia Belanda, Mr. lanjut hukum acara pidana masa Inlandsreglement dan Het Herinch Indonesisch Reglement. Inland Reglement pada tanggal 1 Mei 1838 sesuai dengan Stadsblad nomor 57 tahun 1847 Inlandsche Reglement dinyatakan mulai berlaku di Jawa dan Madura. IR merupakan penerapan dari pasal 4 STBLD 23/1947 dan mengatur tentang hukum acara perdata dan pidana. Panitia Wissers mengambil bagian besar materi acara pidana dari peraturan yang berlaku pada saat itu di Mahkamah Agung Belanda. IR mengalami beberapa kali perubahan, namun yang paling signifikan adalah keluarnya Stadsblad nomor 44 tahun 1941 yang mengubah menjadi Herzien Inlands Reglement atau HIR. 2. Het Herinch Indonesian Reglement, warisan pemerintahan kolonial Belanda yang pada saat itu hanya berlaku untuk orang Indonesia atau pribumi di Jawa dan Madura, tetapi sekarang sering diterapkan di tempat lain. Namun untuk hal tertentu yang tidak diatur di situ, sekarang digunakan juga RBG, Reglement Wittgenstein, yang pada zaman kolonial merupakan hukum acara perdata untuk pribumi di luar Jawa dan Madura, serta Area Reglement of the Bruglet Rechtsstoffdering yang pada masa itu berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan notifikasi
hukum acara pidana yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi Landrat dan hukum acara pidana bagi Red Van Justi. Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka had a reason in less regiment Statblad tahun 1941 nomor 44 berhubungan dengan dan Undang-Undang nomor 1 DRT tahun 1951 Lembaran Negara tahun 1951 nomor 59 tambahan Lembaran Negara nomor 81 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Hukum acara pidana semasa pendudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pada masa pendudukan Jepang, sebenarnya tidak terjadi sebuah perubahan yang mendasar dalam hukum acara pidana, kecuali penghapusan Rat Van Justi yang biasanya digunakan sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Undang-Undang Yosamu Serei nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942. Dikeluarkanlah sebuah aturan peralihan khusus di wilayah Jawa dan Madura. Dengan demikian, ketentuan hukum acara pidana pada umumnya tidak berubah sehingga HIR dan Reglement for the Witten beserta Landgericht dinyatakan berlaku untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan agung. 2. Pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka Indonesia telah memiliki dasar hukum yang paling utama bagi sebuah negara untuk membentuk sebuah undang-undang sendiri yang disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan serta berdasarkan local wisdom Indonesia sendiri. Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan berdasarkan asas konkordansi termasuk juga di dalamnya. Peraturan yang mengatur mengenai masalah acara pidana berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan masih berlaku sebagai hukum nasional Indonesia selama belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mencabutnya. Lanjut pembahasan tentang pengertian sistem peradilan pidana yang telah dirangkum oleh kelompok 4. Pengertian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari criminal justice system secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam suatu masyarakat agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Suatu bagian dari sistem ini yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Substansi dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah apa yang diundangkan dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain di luar KUHAP yang secara keseluruhan menjadi satu sistem kaidah. Salah satu substansi dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mengatur terkait penyelesaian perkara pidana. B. Tahap-tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana meliputi tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum sampai pada putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi. Tahap
penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tahap penyidikan. Mengenai penyidikan, ini tercantum di dalam pasal 1 butir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, Yahya Arab juga memberi pengertian mengenai penyidikan dan penyidik, yakni sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum pasal 1 butir 1 dan 2. Merumuskan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Tahap penuntutan. Penuntutan dalam hal ini tercantum di dalam pasal 1 butir 7 KUHP, yakni penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum berkewajiban untuk membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal ini didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutupi demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Tahap persidangan yang keempat, setelah melewati tahap penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, maka tahap selanjutnya ialah persidangan. Tahap persidangan ini dimulai setelah tahap pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini ditetapkan 3 orang majelis hakim pada pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara. Setelah ditetapkan 3 orang majelis, maka selanjutnya ditentukan di hari sidang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pidana dapat dijatuhi berdasarkan pada minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, yang mana alat bukti itu sendiri diatur dalam pasal 184 ayat 1, yakni 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Baik, lanjut tentang pembahasan pengertian pembuktian. Pembuktian berasal dari kata bukti, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan pem dan akhiran an. Maka pembuktian artinya proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan mem dan akhiran an, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti-bukti. Menurut JCT, Simorangkir dan kawan-kawan, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Adapun menurut Darwan Prince, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawab jawab kelakuannya. Adapun tujuan pembuktian yang dimaksudkan dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perubahan yang dilakukan oleh seorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagai mana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut pasal 184
ayat 2 KUHP bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian, hakim di dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan: 1. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi? 2. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana? 3. Apakah betul sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi? 4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa tersebut? Maka tujuan pembuktian di atas adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan orang. Lanjutnya C. Teori tentang pembuktian. Untuk membuktikan pembuktian yang akan dibawa ke persidangan, adapun teori-teori untuk pembuktian tersebut. Yang pertama, sistem atau teori keyakinan belaka. Menurut sistem ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum. Hingga dengan sistem ini, hakim dapat mencari dasar putusannya. Itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Kedua, sistem atau teori menurut undang-undang. Yang positif, teori ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi, sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal based theory. Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Untuk lebih jelasnya dapat contohkan misalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa apabila ada 2 orang saksi yang telah disumpah dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan hukum pidana kepada terdakwa walaupun hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak bersalah. Dan sebaliknya, apabila 2 orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa ialah yang bersalah. Ketiga, sistem teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Nah, dalam pada itu, pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Alat-alat pembuktian. Pengertian alat pembukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan penilaian guna melengkapi nilai UAS mata kuliah hukum acara pidana.
dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.